Vokasi. Saat ini kita melesat di Semarang. Selamat datang di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Bersama saya, Reni Wahyuningsi, sebagai host pada episode kali ini. Sekarang kita akan membahas mengenai produksi theasinensin, hesperidin, dan piperin terenkapsulasi dalam membran cair emulsi nanoliposum sebagai inhibitor potensial SARS-CoV-2 MPRO. Riset ini diketuai oleh Bapak Muhammad Endi Julianto. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Endi Julianto. Selamat pagi Pak Endi. Selamat pagi Mbak Reni. Pagi, sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik ya Pak ya, baik. Pak Endi, boleh dong Pak ceritakan sedikit terkait untuk penelitian Bapak nih Pak. Baik Mbak Reni, jadi awalnya karena riset itu dilatar belakangi pada tahun 2020 yang saat itu memang sedang pandemi dan COVID itu merebak di mana-mana di seluruh dunia. Akhirnya dari kami pribadi bersama tim itu ada rasa keinginan untuk berjuang. Kalau saat itu orang berjuang itu dengan mengangkat senjata pada saat penjajahan, kita saat ini harus berjuang bagaimana caranya untuk ikut sumbangsih dalam minimal membasmi dari penyakit COVID tersebut. Dari situ kami memperoleh berbagai literatur, kami kaji-kaji, akhirnya kami peroleh beberapa komponen-komponen yang memang ada bisa digunakan untuk obat COVID tersebut yang berbasis dari bahan alam. Itu Mbak Renci. Baik, jadi untuk proses awalnya itu dilihat dari kondisi di dunia seperti apa ya Pak ya? Iya, betul. Baik. Jadi memang dunia saat itu memang hampir semuanya mau berkeinginan untuk ikut sumbangsih. Kami bersama tim dari Sekolah Vokasi Undip itu juga berupaya, diantaranya kami memperoleh dari bahan-bahan alam yang ternyata memang setelah kita kaji dari berbagai tim kami yang memang kami konsorsium Mbak Reni. Jadi kami konsorsium dengan berbagai tim dari UNES, kemudian dari mitra industrinya, dan kami Sekolah Vokasi juga melibatkan mahasiswa itu hampir kurang lebih 20. Akhirnya kami mencetuskan untuk mengajukan pendanaan yang terkait dengan obat COVID tersebut. Baik, berarti dalam penelitian ini tuh sudah melibatkan mitra ya Pak ya? Mitra ya, dan juga mahasiswa. Betul Mbak Reni. Untuk mahasiswanya sendiri di prodi apa tuh Pak yang terlibat? Prodinya itu juga konsorsium juga, jadi ada prodi yang dari TRKI, Teknologi Rekayasa Kimia Industri Sekolah Vokasi Undip juga ada, kemudian dari RPM, Rekayasa Proses Mekanik juga ada, kemudian dilibatkan dari prodi UNES, dari Biologi Undip, dan juga ada mahasiswa yang lagi saat ini masih S2 dan S3 juga. Pak Indi, boleh dong diceritakan Pak untuk ide awal dari penelitian ini sendiri itu seperti apa Pak? Jadi begini ya Mbak Reni, ada beberapa komponen senyawa dari studi literatur yang kami peroleh, kurang lebih ada 65 jenis. Kemudian dari 65 jenis kami rapatkan lagi dengan menggunakan studi in silico. Akhirnya diketemukan 5, itu diantaranya theasinensin, theaflavin, kemudian olangomilbislavan, dan 2 piperin dan hesperidin. Akan tetapi 5 tersebut itu kan kami agak kesulitan. Kami telusuri lagi. Oh ternyata dari berbagai bahan-bahan alam itu ternyata ada. Diantaranya salah satunya ada dari bahan dasarnya berupa teh itu. Wah berarti ini tuh masuk ke studi literatur ya Pak ya? Betul Mbak Reni. Tapi dari studi literatur tersebut kami mengerucutkan. Jadi ada kelompok sekitar 65 senyawa. Kemudian kami gunakan studi in silico, akhirnya kami bisa memperoleh sekitar 5 yang benar-benar potensi sekali untuk COVID-19 tersebut, menggempur COVID-19. Akan tetapi dari 5 tersebut ternyata kami juga kesulitan, kami telusuri lagi, oh ternyata ada berbagai bahan alam yang memang nantinya memang bisa digunakan. Akhirnya kami salah satunya untuk olangomilbislavan sama theaflavin tadi mengerucut ke dalam daun teh bahan dasarnya. Daun teh, baik. Untuk bahan alamnya itu sendiri, apakah hanya cuma daun teh atau ada di tumbuhan lain nih Pak? Di tumbuhan lain ada, tetapi untuk yang komponen tersebut sangat relatif sedikit. Bahkan untuk sintetis pun juga hampir nggak ada di dunia ini. Sementara komponen yang lain tadi yang juga sangat prospek, tadi ada 2 komponen lagi yang prospek tadi, hesperidin sama piperin, itu ada di cabai maupun ada di jeruk. Jadi akhirnya kami mix dengan harapan bahwa tadi itu bisa mampu menggempur sepenuhnya untuk obat
sebagai obat COVID. Baik, jadi untuk bahan alaminya itu bisa kita temukan di teh, jeruk, dan juga cabai ya Pak ya? Betul Mbak. Baik, Ya. Pak Endi boleh dong diceritain lagi untuk proses pembuatannya seperti apa nih Pak? Jadi prosesnya memang agak kompleks. Jadi mulai dari daun teh, kemudian kami ini kan oksidasi secara parsial. Setelah itu kami ekstraksi ya Mbak Reni. Setelah diekstraksi, kemudian kami filtrasi, evaporasi. Setelah itu baru kami ini apa gunakan membran ini apa untuk memfilter lagi komponen-komponen tersebut. Baru setelah itu kita nanoemulsikan karena bentuk ukurannya virus karena berukuran nano, kami nanoemulsikan. Baru kita spray drying dan itu sudah merupakan menjadi bubuk yang nantinya siap untuk diformulasikan ke dalam ini apa kapsul seperti itu Mbak. Baik, prosesnya cukup panjang ya Pak Kompleks ya? Panjang. Namun demikian sebenarnya kalau sudah ini apa fix itu bisa tahapan-tahapan tadi itu hal yang bagi kami itu hal yang biasa ya. Sebenarnya bisa simpel kalau di industrinya itu nantinya. Baik, Pak Endi, untuk rangkaian dari pemrosesannya sendiri ini memerlukan waktu berapa lama Pak? Jadi begini ya Mbak Reni, karena ini masih riset, jadi seolah-olah kelihatannya setiap tahapan tadi itu butuh kurang lebih 1-2 jam. Nanti akhirnya karena ada 6 tahapan itu kelihatannya panjang, tetapi nanti kalau sudah dikomersialkan itu kurang lebih hanya 3 jam aja itu sudah selesai sebenarnya. Karena ini karena riset jadi memang perlu fokus di tiap-tiap tahapan dan seolah-olah kelihatan panjang, hanya itu aja. Baik, jadi lebih singkat ya Pak ya? Lebih singkat kalau nanti sudah komersial. Baik, Pak Endi, dalam kurun waktu yang tadi Pak Endi sudah jelaskan, apakah ada tantangan tersendiri Pak atau kendala apa gitu Pak Endi? Ya itu sangat betul sekali Mbak Reni. Jadi seolah-olah yang kami alami itu tiap tahapan tadi itu mesti kami akan terbentur ini apa rintangan-rintangan karena memang itu semuanya kan riset ini baru semuanya. Jadi kami studi literatur, setelah kita tuangkan ke dalam ini apa laboratorium ternyata tidak sesuai dengan ini apa yang kita inginkan. Kita ulangi lagi, tapi pelan-pelan seiring waktu akhirnya bisa berhasil sampai mendapatkan bubuk tadi. Baik, ya. Pak Endi, ini kan untuk ini jenis berarti obat ya Pak ya? Ya obat betul Mbak. Khusus untuk COVID. Ya. Nah, sekarang kan untuk COVID-nya sendiri sudah berlalu nih Pak. Ya. Apakah ke depannya obat tersebut tuh bisa menjadi obat untuk penyakit tertentu nih Pak? Iya, itu sangat betul sekali Mbak Reni. Sebenarnya ini kan kami OHT itu obat herbal terstandar ya. Itu OHT tadi itu yang kami bikin itu. Saat itu memang saat pandemi digunakan untuk sebagai bahan obat COVID-19. Namun demikian kandungan-kandungan tersebut ternyata setelah hasil dari in silico itu juga bisa mampu menyembuhkan untuk seperti ini apa obat anti kanker, kemudian untuk jantung, kemudian liver, prostat, dan ada beberapa untuk antioksidan tadi. Sehingga untuk berbagai kedepannya saya yakin bahwa obat tersebut kalau nanti bisa komersial banyak sekali manfaatnya yang bisa digunakan untuk ini apa menyembuhkan berbagai penyakit malah yang kronis itu. Baik, berarti untuk obat herbal ini memang dipergunakan khusus hanya untuk obat sakit keras ya Pak ya? Atau ada gimana nih Pak? Ya seperti ini apa kanker tadi, kemudian untuk menjaga kesehatan jantung, kemudian liver tadi itu sebenarnya kan kalau kita mengurutkan dari studi in silico tadi itu memang ternyata itu ini apa ada ini apa memang bisa diarahkan ke sana. Artinya kalau memang tadi untuk obat COVID saat ini sudah mulai menghilang, sehingga saya yakin itu tetap harus kita komersialkan karena kedepannya itu akan mampu, insya Allah mampu Mbak itu untuk mengempur berbagai penyakit yang ini apa yang tadi saya sebutkan tadi itu. Baik, wah menarik sekali nih Pak Endi. Ternyata untuk penelitian tersebut ini tidak hanya untuk penyakit COVID-19 saja ya Pak ya, tapi bisa juga atau berpotensi untuk penyakit kronis lainnya ya Pak ya. Betul, ya. Pak Endi, di sini kan ada beberapa sampel nih Pak di depan, bisa tolong dijelaskan dong Pak? Ya baik Mbak, jadi perlu diketahui Mbak Reni bahwa sampel-sampel tersebut itu sebenarnya memang sudah melalui tahapan yang tadi kami sebutkan. Namun demikian memang ini apa saat ini setelah itu baru diformulasikan ke dalam kapsul yang nantinya siap untuk dikonsumsi sebagai obat itu Mbak Reni. Baik, Pak Endi, di penelitian ini siapa saja sih Pak yang terlibat? Jadi karena ini merupakan konsorsium Mbak, di balik layar itu sebenarnya banyak sekali yang terlibat. Di antaranya mahasiswa kami sampai 20 hingga 25, baik mahasiswa S1, S2 dan S3. Kemudian ada juga dosen-dosen peneliti yang melibatkan dari PPTK Gambung di Bandung. Kemudian juga ada industrinya teh hijau dan teh hitam, itu juga sebagai
pemasok bahan baku, kemudian dari industri PT Rumun Sari Medini di Kendal ini itu juga sebagai pemasok bahan baku. Kemudian kami juga konsorsium dari berbagai universitas seperti melibatkan dari UNES dan dari universitas yang lain itu. Jadi kita benar-benar konsorsium karena memang tahapannya itu panjang dan agak kompleks itu. Makanya memang perlu kompetensi masing-masing gitu, Mbak. Baik. Pak Indi, ini kan bisa dikategorikan sebagai obat herbal ya Pak ya? Betul, Mbak. Baik, untuk cara konsumsinya sendiri itu apakah sama atau mungkin sekali minum bisa berapa tablet gitu Pak? Sebenarnya hampir sama seperti yang obat herbal yang terstandar lainnya, Mbak. Antara 2 sampai 3 sekali minum seperti itu. Namun demikian karena memang saat ini kan kami memang obat tersebut belum diformulasikan, jadi kami belum bisa mengulas lebih lanjut ya. Jadi saat ini hasil penelitian riset terapan kami baru sampai ke produk bubuk yang hasil dari spray drying yang nantinya siap dikapsulkan itu. Baik, jadi untuk saat ini memang belum dikapsulkan ya Pak ya? Belum, Mbak, belum. Karena Baik. memang harus diuji cobakan dulu, Mbak. Beberapa tahapan treatment untuk bisa dapat OHT terstandar itu kan tahapannya masih panjang. Nanti perlu uji dari preklinis, kemudian klinis, dan setelah itu baru kita formulasikan ke kapsul itu. Wah Pak Indi, berarti untuk penelitian ini bisa dibilang belum selesai ya Pak ya? Betul, Mbak. Jadi ini baru 75% kurang lebihnya seperti itu. Baik, nanti rencana kedepannya seperti apa nih Pak untuk pengembangan dari penelitian Pak Indi sendiri? Rencana kami sebenarnya memang dari mulai awal itu kan harus komersial ya, Mbak. Tapi saat ini kan kami juga tetap di studi di literatur, kemudian studi di laboratorium itu tetap kami jalankan. Tapi saat ini yang terpenting kami harus mendapatkan mitra industri yang nantinya mau mengkomersialkan obat herbal terstandar tersebut. Jadi kami memang saat ini itu posisi kami, Mbak. Semoga kami berharap memang ada industri yang sekarang melirik kami sehingga kami langsung bisa komersial di tahun ini juga. Itu tujuan kami, itu yang kami harapkan itu, Mbak. Nah Sobat Vokasi, kira-kira ada yang tertarik tidak untuk mengkomersialkan penelitian produk dari Pak Indi ini? Jika ada, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Pak Indi, untuk produk ini nih Pak, ini kan belum dijual di pasaran ya Pak ya? Betul, Mbak. Jika kira-kira nih Pak nanti beberapa tahun ke depan Pak Indi produknya sudah siap jual Pak Indi, kira-kira untuk harganya sendiri bisa dibanderol dengan harga berapa Pak? Jadi begini Mbak Reni ya, saat ini memang karena kami masih fokus ke pengembangan, jadi memang terus terang kami sampai saat ini belum menghitung berapa estimasi biaya untuk kami peroleh. Tetapi kami begitu dapat mitra industri yang memang tahun ini bisa untuk bersama-sama mengkomersialkan, saat itu juga kami langsung berbarengan dengan pengembangan dan juga mengestimasikan tersebut, Mbak. Wah, berarti belum ada kira-kira berapanya nih ya, Pak ya? Betul, Mbak. Memang saat ini kami belum mengarah ke sana, Mbak. Iya. Nah, Pak Indi, Pak Indi saya tuh lupa ada satu pertanyaan yang belum saya tanyakan nih ke Pak Indi. Pak Indi, untuk senyawa theaflavin sendiri, itu tuh manfaat untuk tubuh tuh apa tuh, Pak? Jadi itu senyawa theaflavin itu sebenarnya begini, Mbak Reni. Itu kan theaflavin tadi itu komponen yang dari kandungan daun teh tadi itu sebenarnya bisa memblokir sisi aktif dari embryo. Kalau virus corona tadi embryo tadi itu main protease. Cuma permasalahan yang utama apa? Kalau kita terkena COVID-19, tubuh kita kan pasti secara fisikokimianya berubah semua. pH-nya berubah, suhunya tinggi, akhirnya kita masuk ke dalam itu kan kesulitan. Belum masuk ke dalam targetnya sudah pecah duluan. Akhirnya kami bersama tim mencoba mengupayakan bahwa tadi itu harus dalam bentuk ukuran nano yang dienkapsulasi, jadi dilindungi, dan dilindungi pun itu kami sampai berlapis, sampai double gitu, Mbak. Karena kalau hanya satu aja juga dia ada kecenderungan, kalau kami kan pakai liposom. Begitu dia liposom ketemu liposom, dia akan bersatu. Akhirnya kan nanti juga sama. Nah, akhirnya kami masih ada liposom, ada pelindungan yang terakhir lagi, sehingga harapannya masuk ke dalam target tadi bisa sebagai untuk obat tadi itu, Mbak. Baik, berarti sangat bermanfaat untuk tubuh ya, Pak. Bermanfaat sekali, Mbak, itu, Mbak. Ya. Baik. Pak, untuk penelitian ini nih Pak, sudah dipublikasikan di mana saja nih Pak? Ya, itu memang karena kita sudah bekerja mulai tahun 2020 sebenarnya di awal itu, kami sudah sampai ada 7 paten yang granted, Mbak. 7 paten tadi ada beberapa, misalnya seperti purifikasi menggunakan membran tadi untuk theaflavinnya, kemudian ada spray dryingnya, kemudian ada ekstraksinya, dan itu sampai menghasilkan 7 paten yang granted, dan juga ada beberapa publikasi di jurnal internasional maupun kami seminarkan di internasional.
itu ada di Q1, Q2 ya Mbak, Q2 dan beberapa ini Pak publikasi ini apa yang berupa ini apa kami karena arahnya ke paten Mbak. Jadi harus kami skip semuanya, hanya beberapa yang kami ini apa keluarkan itu ya. Baik, Pak Endi, pertanyaan terakhir nih Pak. Pak Endi ada pesan khusus nggak Pak atau harapan Pak Endi terkait penelitian ini untuk dosen lainnya Pak agar mendapatkan pendanaan yang sama dengan Pak Endi? Baik Mbak Reni, jadi kalau saya pribadi sebenarnya pada prinsipnya kan guidance dari panduan itu memang harus ditaati. Kemudian tips yang utama kami mencoba judul-judul yang diterima Mbak. Yang diterima itu selama kurang lebih 5 tahun itu apa sih sebenarnya pengennya reviewer ke arah mana. Tapi itu masih belum cukup. Habis itu kita langsung mengarah ke dalam bagaimana cara menilai. Di penilaian itu ada untuk posisi ini sekian 30%, 20%, 10% itu kita benar-benar cermati. Di mana yang kira-kira porsinya sampai besar itu kita benar-benar diolah sedemikian rupa sehingga benar-benar itu sangat menjual Mbak. Jadi kalau reviewer ini apa membaca itu wah ini sangat menarik, ini memang harus dilakukan saat ini juga, ini harus didanai kayaklah itu baru seperti itu Mbak. Kalau kami pribadi seperti itu Mbak yang kami lakukan. Baik. Menarik sekali nih Pak Endi untuk penelitiannya dan obrolan kita hari ini. Pak Endi, terima kasih banyak ya Pak ya sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Pak Endi. Semoga nanti untuk kedepannya penelitian ini cepat selesai ya Pak ya dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Terima kasih Sobat Vokasi telah menonton video penelitian ini. Klik like, subscribe, dan klik di kolom komentar untuk penelitian apa lagi sih kedepannya yang akan kita bahas. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Melesat Melihat Riset Vokasi Lebih Dekat. Terima kasih banyak ya Pak Endi. Ya, terima kasih juga Mbak Reni atas kunjungannya di Sekolah Vokasi UNPI. Terima kasih Pak. Ya, semoga ini apa sukses ya Mbak juga ya.